Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah resmi mengumumkan dan dimulainya pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Pengumuman ini merujuk pada peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, termasuk juga di Banyuwangi. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi nomor 1358 tahun 2024, syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengajukan pasangan calon adalah sebesar 63.698 suara. Calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi sejumlah persyaratan baik secara administratif maupun moral. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, saat ini kami sudah terhubung dengan Komisioner KPU Banyuwangi, Mas Anang Lukman Apandi, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat siang, Mas Anang. Apa kabar? Selamat siang, Kak Bin. Alhamdulillah sehat. Sehat, G? Alhamdulillah. Baik, saya akan coba untuk menanyakan, karena ini sudah ada pengumuman yang secara umum bisa disampaikan secara luas. Tahapan pilkadanya kira-kira seperti apa, Om Anang? Ya, baik, terima kasih Cak Aji Bintoro. Jadi betul bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi mulai sejak kemarin ya, lebih tepatnya tanggal hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2024 sudah mengumumkan secara resmi pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pengumuman sudah kita lampirkan atau kita terbitkan melalui website resmi kami KPU Banyuwangi dan juga termasuk media massa, media cetak, media online dan di seluruh media sosial KPU Kabupaten Banyuwangi. Tentunya dengan sudah diterbitkannya pengumuman secara resmi dari KPU Banyuwangi, kami siap mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti menerima pendaftaran dari bakal calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi. Soal waktu dan tempat penerimaan mungkin, atau waktunya dulu mungkin? Oh ya, jadi nanti penerimaan pendaftaran kita akan mulai pada hari Selasa, Rabu dan Kamis ya, dari tanggal 27, 28 dan 29 bertempat di kantor KPU Banyuwangi. Untuk hari Selasa dan Rabu, yaitu di hari pertama dan kedua, kita akan buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. Tapi khusus hari terakhir pada hari Kamisnya di tanggal 29 Agustus kita akan buka mulai pukul 8 dan kita tutup jam 23:59 gitu, Cak Bin. Syarat-syaratnya mungkin atau apa namanya? Atau mungkin ini dulu ya, waktunya selama pendaftaran itu berapa hari? 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Gitu. Oh gitu ya, 3 hari. Masih ada waktu ke depan ini ya. Kemudian syarat-syarat Ya, sesuai dengan mungkin putusan MK yang tentu mesti pihak KPU juga harus memberikan apa namanya penyampaian lebih luas gitu kan? Ya. Seperti apa? Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, di media massa tentunya kita juga mengikuti perkembangan berkaitan dengan pencalonan bupati dan wakil bupati termasuk kepala daerah serentak pada tahun 2024. Jadi memang ada norma hukum atau persyaratan yang cukup signifikan, ada perubahan pasca putusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Khususnya berkaitan dengan persyaratan threshold ya, yang sebelumnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan atau memperoleh suara sah 6,5% untuk konteks Banyuwangi. Tetapi pasca putusan MK dirubah hanya menjadi 6,5% dari perolehan suara dari seluruh perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2024 kemarin.
Jadi ini memungkinkan dan ini juga berlaku kepada partai yang non parlemen atau partai yang tidak mendapatkan kursi begitu. Nah, saya kira ini perlu dipahami bersama bahwa ada memang perubahan signifikan begitu Cak Bin berkaitan persyaratan. Jadi hari ini seluruh partai politik peserta pemilu pada tahun 2024 kemarin Februari itu berhak mencalonkan atau mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati selama memenuhi syarat, yaitu paling sedikit 6,5% suara sah dari seluruh perolehan suara sah pada pemilu tahun 2024 kemarin. Tuh. Selama ini pihak KPU dalam tahapannya pasti juga ada semacam kendala gitu ya, Manang, dan masyarakat juga ada banyak yang mesti ditanyakan. Saya mewakili masyarakat, barangkali ada masyarakat itu yang kemarin-kemarin dan mungkin ada saat ini itu belum jelas dengan apa ya, bumbung kosong gitu. Mungkin bisa dijelaskan bumbung kosong itu seperti apa, mungkin dari pihak KPU menjelentrehkan dan menjelaskan makna dari bumbung kosong, karena di tengah masyarakat ini lagi ya hangat-hangat juga untuk menanyakan soal itu. Ya, Kak Bin. Jadi kalau dalam istilah peraturan KPU itu sebetulnya tidak dikenal istilah bumbung kosong ya. Kalau di peraturan itu bunyinya adalah pemilihan dengan satu paslon gitu. Nah, tapi yang mafhum di masyarakat, yang familiar kita dengar adalah bumbung kosong atau kotak kosong begitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu kan agar mudah dipahami saja. Jadi bumbung kosong atau istilah peraturannya adalah pemilihan dengan satu paslon. Nah, ini dimungkinkan jika nanti pada masa pendaftaran selama 3 hari itu ternyata hanya satu paslon yang mendaftar. Atau mungkin lebih dari satu paslon, tetapi pada saat penelitian administrasi ternyata kita tetapkan hanya satu paslon saja yang memenuhi syarat administrasi, sehingga jika nanti hanya satu yang lolos administrasi, maka kita akan buka masa perpanjangan selama 3 hari. Nah, misalkan selama 3 hari masa perpanjangan tersebut ternyata tidak ada yang mendaftar kembali, maka KPU Kabupaten Banyuwangi akan menetapkan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi hanya dengan satu paslon begitu. Nah, jadi begitu ya, Cak Bin. Oh gitu ya. Ya biar jelas juga masyarakat terkait dengan makna dari bumbung kosong. Kadang-kadang sudut pandang dan memaknai dari bumbung kosong itu juga menjadi persoalan yang mengakibatkan kendala-kendala tahapan pilkada. Saya coba untuk menanyakan juga soal ketika tahapan ini sudah berlalu, para pasangan calon atau mungkin satu pasangan calon atau 2 pasangan calon sudah melalui tahapan persyaratan dan segala macam. Kemudian kan ada pemeriksaan kesehatan nih. Nah, ini waktunya kapan? Kemudian di mana tempat-tempat untuk medisnya itu seperti apa kira-kira? Ya, baik. Jadi nanti pada 3 hari masa pendaftaran yang sudah kita buka, jika ada 1 atau 2 paslon yang secara administrasi berkasnya kita nyatakan lengkap, maka kita akan berikan tanda terima. Selanjutnya juga akan kita berikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Nah, KPU Banyuwangi sudah menetapkan rumah sakit dengan tipe A, yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Nah, kenapa kita memilih Rumah Sakit Saiful Anwar Malang? Karena sesuai dengan petunjuk dari KPU Provinsi bahwa dalam pemeriksaan kesehatan direkomendasikan atau diarahkan untuk memilih rumah sakit tipe A, karena rumah sakit dengan tipe A ini bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, alatnya lengkap begitu ya, tidak perlu menggunakan tempat lain, karena jika nanti pemeriksaan kesehatan ada di 2 tempat itu akan mungkin banyak memakan energi, memakan waktu dan lain-lain. Jadi kita khususkan nanti jika ada paslon yang mendaftar dan berkasnya kita nyatakan lengkap, maka selanjutnya akan kita jadwalkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gitu. Oke, terakhir Om Nanang, ya, saya juga kepingin tahu setelah tahapan-tahapan itu berlangsung, kemudian penetapan paslon ini,
Nah ini juga biasanya kan masyarakat juga akan mengiringi gitu ya para pasangan calon. Nah untuk penetapan pasangan calonnya gimana? Ya, jadi nanti setelah kita tutup masa pendaftaran selama 3 hari tersebut, maka kita akan lakukan penelitian administrasi. Jadi secara teliti, secara cermat kita akan teliti syarat administrasi yang sudah masuk dari paslon. Selanjutnya nanti jika memang dinyatakan belum lengkap atau mungkin belum absah, maka kita akan ada masa perbaikan untuk kita berikan kesempatan paslon atau timnya untuk memperbaiki syarat administrasi yang kurang atau kurang absah begitu. Nah, misalkan jika memang nanti setelah kita teliti berkasnya kita nyatakan lengkap dan absah, maka nanti KPU Banyuwangi akan menetapkan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Nah, setelah tanggal 22 September kita tetapkan pasangan calonnya, di hari berikutnya di tanggal 23 akan kita lakukan pengundian nomor urut yang nantinya akan dijadikan dan dicetak di kotak suara gitu. Di surat suara begitu. Baik. Mungkin ada kesempatan lagi yang mungkin disampaikan untuk masyarakat secara umum mewakili KPU Banyuwangi, karena menghubungi komisar KPU itu tidak mudah ya. Ada yang mungkin disampaikan, Manang, Mas Anang? Jadi kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Banyuwangi, yang pertama jika semuanya mendapatkan hari ini mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi, kami KPU Banyuwangi dengan sangat terbuka untuk menerima pendaftaran selama itu memenuhi syarat. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, nanti mari kita berduyung-duyung untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November pada hari Rabu untuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi sesuai hati nurani, dan nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin Banyuwangi yang amanah, berintegritas, dan juga dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banyuwangi. Baik, terima kasih Om Manang waktunya. Sekali lagi semoga semuanya lancar tahapan pilkada serta di seluruh Nusantara ini, termasuk juga di Banyuwangi. Saya tinggalkan ke studio, Mas Anang. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah tadi bincang kami, komunikasi kami yang sudah kami lakukan kepada salah satu komisioner KPU Banyuwangi. Berita berikutnya.